Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara. Sejumlah jalan dan jembatan di Sukabumi rusak dan tertutup longsor. Salah satu jembatan yang rusak terjadi di wilayah Desa Sangrawiang. Jembatan berada di Jalan Provinsi akses jalur wisata menuju Geopark Ciletuh. Patahan jembatan mengakibatkan akses jalan provinsi lumpuh total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Aktivitas warga pun terganggu, sehingga warga harus melewati jembatan darurat yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Seorang pria ditemukan meninggal di lokasi terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pria yang belum diketahui identitasnya terdampar di muara Pelabuhan Ratu di belakang PLTU. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pria di Kampung Bajagan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi yang belum diketahui merupakan korban banjir atau bukan. Namun lokasi ditemukannya jenazah merupakan lokasi terdampak banjir bandang. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan perahu ke RSUD Pelabuhan Ratu. Ya udah berangkat, gas. Bahwa pada hari ini kita menemukan jasad mayat yang ditemukan pukul 6 pagi oleh saudara Ayud. Jenis kelamin yang ditemukan laki-laki, kurang lebih sekitar 30-35 tahun. Adapun kondisi pada hari ini asal muasal daripada mayat itu sendiri sedang dalam pendalaman. Itu ditemukan persis seperti apa, Pak? Terus di pinggir sungai itu seperti apa, Pak? Posisi terlentang ada di posisi ujung persawahan, bantaran kali sungai, Cibadiri, pas di belakang PLTU, posisi Gardu 1, 2, 3. Apakah identitasnya sudah diketahui, Pak? Belum diketahui, masih dalam pendalaman oleh pihak yang berwajib. Pasca bencana longsor dan banjir bandang di beberapa titik di Kabupaten Sukabumi, fokus tim gabungan adalah mengevakuasi warga dan memperbaikan jalan yang terputus. Eskavator membersihkan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Pengendara yang melintas pun harus berhati-hati karena jalan licin. Akibat banjir bandang dan tanah longsor, 3 orang meninggal dunia, 4 lainnya dinyatakan hilang. 44 rumah rusak dan ratusan orang mengungsi. Terbawa arus itu ya? Berarti jumlahnya 3 orang? 3 orang. Belum diketemukan? Yang 3 orang sudah ditemukan, 3 orang. Akses jalan yang terputus ada target, Pak, untuk penyelesaiannya harus kapan, Pak? 1,5 bulan untuk yang putus. Ya, 1,5 bulan. Ya. Dan malam ini, Saudara, banjir mulai surut di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, namun sejumlah tanggul penahan air jebol. Warga pun memanfaatkan surutnya air dengan bersih-bersih rumah dan tempat usaha. Seorang warga mengatakan sudah 1 minggu tidak membuka tempat usaha karena cuaca ekstrim dan banjir. Warga berharap ada perbaikan secepatnya dari pemerintah. Dan Saudara, untuk mengetahui perkembangan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat, kita langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Insan, bagaimana proses penyisiran yang dilakukan tim SAR gabungan hingga malam hari ini? Ya, Saudara, memang dari pagi hingga tadi sore, tim SAR terus melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah yang terkena dampak banjir dan longsor. Dan memang berdasarkan penyisiran, untuk di lokasi banjir yang sebelumnya mengalami banjir bandang itu semuanya sudah surut. Namun saat ini terfokus pada sejumlah titik longsor yang menutupi badan jalan sehingga akses jalan tidak bisa dilalui. Dan jalan yang tidak bisa dilalui dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi Kota itu yaitu jalan menuju area Geopark, yaitu Jalan Loji, dan juga jalan daerah untuk Simpenan, dan sempat juga memang terjadi di jalan Bantar Gadung untuk menuju ke Sukabumi. Namun informasinya terbaru ini sudah dibuka. Dan sementara itu memang ada satu akses jalan yang bisa dilewati dari Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi Kota itu, dan menuju Sukabumi Kota dan wilayah Bogor itu melewati jalur Cikidang. Dan sementara memang berdasarkan pantauan di lapangan tadi juga dari siang, Basarnas dan tim SAR gabungan itu telah melakukan sejumlah evakuasi kepada warga yang memang terjebak longsor dan juga banjir dari kemarin. Dan memang tadi juga pagi tadi kita menemukan satu mayat yang
berada di muara itu diduga memang korban terseret arus banjir seperti itu. Dan memang saat ini juga masih terus melakukan penyisiran karena memang perlu saya ulangi lagi, saat ini tim SAR dan relawan lainnya terfokus ke sejumlah titik longsor yang memang menutup badan jalan seperti itu. Ya, Insan, hingga malam hari ini untuk kondisi pengungsi seperti apa dan ada berapa posko yang dijadikan tempat menampung pengungsi? Ya, memang dari keseluruhan bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi itu semuanya memang banyak, dan data terakhir itu ada 33 kecamatan. Namun yang saya berada saat ini berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang sebelumnya memang terkena banjir bandang. Dan untuk saat ini sebenarnya memang tidak di Pelabuhan Ratu sendiri tidak ada pengungsian karena memang warganya lebih mengungsi ke rumah saudaranya. Tapi saat ini karena banjirnya sudah surut, mereka sudah kembali ke rumah. Tapi di sini juga tadi siang saya mendapatkan informasi dibentuk posko data. Jadi posko data ini untuk rekapitulasi data oleh BPBD yang ditempatkan di pendopo Pelabuhan Ratu. Dan sementara informasinya untuk posko logistik itu ditempatkan di wilayah kantor BPBD yang berada di Ciangsana, jalur Cikembar. Dan memang yang tepat saya berada di sini ini adalah posko relawan, yaitu di pos Basarnas, yang dimana relawan menyebar ke berbagai wilayah, itu mengkoordinasikannya di posko Basarnas. Dan hingga saat ini memang berdasarkan pantauan di lapangan untuk korban banjir itu dipastikan di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri itu tidak ada yang mengungsi. Namun memang di kecamatan lain yang terdampak bencana alam tapi di luar banjir, yaitu seperti pergerakan tanah atau longsor, informasinya memang melakukan pengungsian di beberapa titik seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya Insan. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.